Hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama di Jakarta hari ini menyatakan belum melihat hilal dari sejumlah titik pemantauan di seluruh tanah air. Hilal baru terlihat pada 18 Februari besok malam, artinya 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026 atau hari Kamis 2 hari lagi. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 di Cembimas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN. Turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial di Cembimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya, MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkan ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori imkan ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya, itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang ya, sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan, dan
sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Pemerintah mengumumkan awal puasa Ramadan 2026 jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Sementara Muhammadiyah lebih dulu pemirsa menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh hari Rabu besok 18 Februari 2026. Terkait adanya perbedaan ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya untuk kita semua saling memahami dan saling menghormati. Jadi saya kira yang diperlukan sekarang ini adalah understanding, pengertian satu sama lain. Indonesia itu sudah berpengalaman berbeda, tapi juga tidak pernah terusik dengan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa ya. Nah, kita bersyukur kemarin juga banyak peristiwa yang terjadi ya. Selama ini tidak pernah Natal bersama. Baru tahun ini kemarin Natal bersama, Katolik, Kristen melakukan Natal bersama, dihadiri Presiden. Selama ini juga tidak pernah bersatu dalam satu acara yang sama, Konghucu dengan non-Konghucu dalam merayakan Imlek. Nah, sekarang ini juga bersatu. Idealnya juga sih sebetulnya, Islam juga kalau bisa bersatu, tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksakan. Kalau kita lihat sejarahnya ya, pada awal kemerdekaan kita, zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto, zamannya kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Pak Habibie, ya Bu Mega, ya memang selalu kompak ya. Apa kata pemerintah itu yang diikuti oleh NU dan Muhammadiyah pada waktu itu ya. Tapi belakangan ini ya teman-teman dari Muhammadiyah punya metode khusus yang untuk diaktualkan. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan hal ini, karena ini kan negara kita adalah negara demokrasi, apalagi ini menyangkut masalah penafsiran ya. Setiap orang punya hak untuk menafsirkan agamanya masing-masing ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan kita yang ada ya. Nah, kalau ini kan kita lihat perbedaan mazhab itu kan memang dari dulu ada ya. Betul. Nah, hanya saja yang pertanyaan tadi, perbedaannya apa sih yang signifikan? Misalnya Muhammadiyah itu kan menggunakan metode hisab, ya. Sedangkan ormas non Muhammadiyah termasuk NU dan lain-lain itu menggunakan metode ru'yah. Jadi rekan-rekan kita dari Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai informasi. Betul. Dan ru'yah itu sebagai konfirmasi. Nah, sebaliknya non Muhammadiyah menggunakan ru'yah itu sebagai informasi dan hisab itu konfirmasi. Jadi dua-duanya menggunakan hisab ru'yah. Betul. Muhammadiyah juga menggunakan ru'yah, tapi fungsinya adalah sebagai konfirmasi. Dan yang dijadikan referensi adalah hisab, itu informasinya. Dan sebaliknya non Muhammadiyah termasuk NU ya, informasinya, referensinya yang paling utama adalah ru'yah. Nah, sedangkan hisab itu konfirmasi. Jadi menggunakan hisab juga. Usai menggelar pemantauan, Ketua PWNU Jakarta Samsul Ma'arif mengatakan hilal belum terlihat atau hilal tidak terlihat. Dengan demikian, jika hilal tidak terlihat awal Ramadan Kamis 19 Februari 2026 bisa dipastikan. Serta Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah melakukan pemantauan, peneropongan, tentu dengan pengamatan yang seksama, akhirnya
kami tim dari Lembaga Falakiyah tidak melihat hilal. Sekali lagi, kami tim dari Lembaga Falakiyah tidak melihat hilal. Oleh karena itu, nanti hasil ini akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan PBNU akan memberikan ikhbar. Adapun ketetapannya kita menunggu dari Kementerian Agama. Insya Allah malam ini akan dilaksanakan sidang isbat. Jadi lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan hanya sebatas memberikan ikhbar. Adapun isbat adalah bagian daripada pemerintah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama di Jakarta agar menentukan 1 Ramadan menunggu pengumuman Menteri Agama yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang isbat. Jika itu tidak bisa dilihat, maka insya Allah kita akan menyempurnakan ya hitungan ini menjadi 30 hari, dan puasa akan jatuh pada hari Kamis jika tidak bisa terlihat. Jadi dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum, jika ternyata mendung nggak bisa dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka wajib menyempurnakan untuk 30 hari. Nah, namun demikian tetap kita menunggu secara resmi. Jadi hukmul hakimi ilzamun yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu ilzamun, bersifat ya tetap ya, yarfa'ul khilaf, mudah-mudahan bisa menghilangkan sebuah perbedaan. Jadi ilzam mengikat untuk semua orang, yarfa'ul khilaf, sehingga bisa menghilangkan perbedaan yang ada.